Bapa kami dalam surga ini kami Tuhan, dan biar kiranya Tuhan Kau boleh menolong kami saat kami membaca firman-Mu, merenungkannya, itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi teguran bagi kami. Bagaimana kami menjadi lemah lembut sama seperti Engkau yang adalah lemah lembut. Memiliki kelemah lembutan yang Tuhan miliki, kelemah lembutan yang Yesus miliki. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat kelima saya akan bacakan bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara-saudara, apa yang terlintas sewaktu kita mendengar kata lemah lembut? Yang terlintas itu apa? Di dalam dunia yang seperti ini, Bapak Ibu. Dunia dengan hukum rimbanya. Kalau bahasa Inggris, dog eat dog world. Survival of the fittest. Ini dunia. Dan mungkin kita terpikir waktu kita mendengarkan kelemah lembutan atau meekness, karakter lemah lembut seperti Tuhan. Serius. Di kantor gua lemah lembut. Sama anak lemah lembut yang udah punya anak. Dek, jangan marah ya. Wah, ya kan kalau zaman dulu Bapak Ibu, zamannya kita dilototin, kita diem ya kan. Kalau sekarang anak dilototin, udah diteriakin juga, "Pak, mau lemah lembut." Gitu. Bayangkan polisi lemah lembut, militer lemah lembut, pengacara lemah lembut. Siapapun yang punya bawahan, Bapak Ibu mungkin punya bawahan, lemah lembut ngomong ke dia, yang dikit-dikit izin, "Pak, maaf meninggal, nggak masuk 3 hari. Wah, Pak, mohon maaf, saya diare. Mohon maaf, 3 hari nggak masuk." Teman saya barusan di WA, "Saya diare aja masuk ke kantor," karena dia bosnya. Temennya, ini karyawannya 3 hari, izin diare. Buset, izin diare 3 hari. Emang kita nggak tahu ini karyawan ngapain. Bisa lemah lembut nggak ngomongnya pas dia datang. Nah, kita di toko, Bapak Ibu, lemah lembut ngomong ke karyawan. Ada yang otaknya tumpul, ada yang keras kepala, ada yang pinter tapi nggak bisa dikasih tahu. Lemah lembut. Kita sulit untuk lemah lembut, Bapak Ibu. Agar kita didengarkan oleh orang lain, agar kita didengarkan oleh pasangan, agar kita didengarkan oleh bos kita atau karyawan kita harus ngomong itu kasar dan mungkin kita harus tajam, Bapak Ibu. Dengan volume yang keras, mata melotot gitu loh. Waduh, oh ya dengar. Dan kita mulai bingung Bapak Ibu, karena apa yang kita pelajari hari ini karakter lemah lembut di dunia rimba seperti ini gitu. Berhasil nggak sih, berfungsi nggak sih? Apa gunanya? Kita lemah lembut di jalan. Siapa yang mau lemah lembut di jalan Bapak Ibu? Kita disamber. Caranya apa terlebih dahulu? Kita buka pintu, kita teriak. Jangan kita dulu diteriakin. Harus kita yang teriak, walaupun dia yang salah. Karena kadang-kadang yang salah merasa diri lebih benar, teriak duluan. Karakter lemah lembut gak relevan lagi Pak. Untuk apa kita bahas? Itu kan untuk zaman itu. Matius 5 ayat 5, gak ada gunanya zaman sekarang. Nah, tapi saudara-saudara, dunia berpikir bahwa lemah lembut adalah tanda kelemahan, tak ada gunanya, gak relevan. Tapi kita melihat Bapak Ibu bahwa di Matius 5 ayat 5, perintah Tuhan itu di dalam budaya pada saat itu masih relevan untuk saat ini. Di 2000 tahun yang lalu, sekitar mungkin tahun 60 sebelum Masehi, 50 sebelum Masehi, Romawi menyerang Israel, menyerang daerah Yudea. Dan pada zaman itu orang Yahudi termasuk mulai dari Asia sampai kurang lebih mungkin sampai ke dari Eropa sampai ke Asia, kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang terbesar pada saat itu. Dan sewaktu Yesus lahir dan sewaktu Yesus pelayanan, pada saat itu Israel di bawah kekuasaan Romawi. Dan ini merupakan sesuatu yang menyedihkan. Bapak Ibu mungkin ingat ya Matius 5 ayat 41. Kalau ada orang Roma, prajurit Roma, suruh kamu berjalan 1 mil, Tuhan Yesus ngomong apa? Berjalanlah 2 mil. Nah Bapak Ibu perhatikan yang 1 mil. Nah kata 1 mil itu merupakan tanda Bapak Ibu keharusan dan kewajiban. Bapak Ibu bisa bayangin gak ya? Kita dijajah bangsa asing, kemudian polisi atau militer mereka di jalan. Pak Periadik, bantu saya.
bukan sebut nama ya, bahkan dia nggak tahu kita siapa. Itu tas saya tolong bantu ya. Maaf, saya pakai kata tolong, kalau saya kelamaan jadi rohaniawan soalnya. Lupa saya gimana bersikap itu. Bawa ya, oke. Nah, wajib 1 mil. Wajib. Saya bukan lihat 2 mil, wajib 1 mil. Tapi Yesus mengatakan, bantulah dia lagi di mil yang kedua. Itu keharusan. Kalau enggak, konsekuensinya mungkin penjara, mungkin bisa dipukuli. Dan saudara-saudara, satu-satunya relevansi kelemah lembutan itu sudah tidak relevan pada saat itu. Tidak ada diplomasi pada zaman sekarang, perang-perang, langsung ngomong. Organisasi mengkritik, negara mengkritik, United Nations mengkritik, PBB mengkritik. Wah, masih enak, viral. Pada zaman itu Bapak Ibu, siapa yang bisa mengajak Romawi diplomasi? Hanya ada satu jalan. Perang, dan perang. Waktu Yesus mengatakan, lu pada lemah lembut lah. Bapak Ibu bisa bayangin gak rasa panas di hati kita? Kita dijajah bangsa asing. Kemudian pendeta ngomong, Bapak Ibu belajar lemah lembut kepada yang menjajah kita. Pak, lu gak tahu ya anak saya barusan mati. Lu gak tahu ya paman saya barusan dipenjara. Lu bersikap lemah lembut kepada penjajah. Bapak Ibu coba bayangkan konteks budayanya. Budayanya jauh lebih menyedihkan, menyakitkan, dan memilukan daripada les kita sekarang. Kita ngeles, nggak bisa lah, dunia rimba lah, survival of the fittest lah, nanti gua rugi lah, nanti gua nggak cuan lah, nanti gua direndahkan lah. Tapi di Alkitab dikatakan konteks budayanya jauh lebih menyedihkan dan menyakitkan dari yang kita duga, Bapak Ibu. Yesus tidak terbata-bata, tidak gugup, tidak gagu dalam berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagia orang yang lemah lembut. Nah, saudara-saudara, jadi waktu kita ngelihat kelemah lembutan ini, sekarang yang Yesus maksudkan apa ini kelemah lembutan ini? Nah, saudara-saudara, Yesus mengucapkan teks ini berdasarkan Mazmur 37 ayat 11. Ini ada referensi silang dari Mazmur 37 ayat 11. Saya bacakan tiga terjemahan Alkitab Indonesia yang menerjemahkan kalimat praus ini ya, bahasa Yunani akar dasarnya itu praus. Tetapi orang yang rendah hati. Namun orang-orang yang rendah hati, tetapi orang yang lembut hatinya. Meekness atau kelemah lembutan berarti orang yang rendah hati dan lembut hatinya. Nah, di sini bukan bicara orang-orang yang mudah terluka ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan sensitif. Sensitif itu sebenarnya pengertian yang benar adalah kalau kita punya hati kita sensitif, kita itu bisa melihat orang itu dan berempati kepadanya. Di saat dia menangis, kita mudah terenyuh, kita mudah berempati dengannya. Jadi sensitif di sini atau lemah lembut itu bukan kayak orang yang mudah sekali tersinggung Bapak Ibu, sama sekali tidak berbicara dengan itu. Dan dari kata rendah hati, lembut hatinya, kelemah lembutan, setidak-tidaknya kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan dari kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu bukan kasar dan kejam. Orang yang keras, kasar, dan kejam sering menggunakan kata-katanya dan memiliki perilaku yang kasar atau kejam, yang dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik ataupun emosional. Paling jago deh kalau mematikan karakter dengan kata-kata. Dendam. Orang yang lemah lembut bukanlah pendendam. Seseorang yang menyimpan dendam cenderung tidak memaafkan kesalahan orang lain. Gitu, sulit sekali mengampuni orang lain. Bahkan mencari-cari kesalahan orang itu, mengingat-ingat apa yang sudah dilakukannya waktu-waktu yang silam. Kelemah lembutan bukanlah lepas kontrol atau tidak terkendali. Orang-orang yang emosinya ini itu tidak terkendali. Setiap kali kalau jengkel itu orang tuh pada takut. Yang penting orang itu takut nyinggung. Nah, Bapak Ibu mungkin kenal ya, ada orang-orang kita takut singgung gitu loh. Karena langsung ini mau ngomong apa? Dan dia mau berkata apa sama saya? Mungkin pasangan kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, mungkin entah siapapun ada di sekitar kita. Jadi kalau dia marah, lepas kontrol, dia nggak bisa itu marah dengan ketenangan dan dengan ketegasan. Orang-orang yang lemah lembut bukanlah orang-orang yang ingin selalu menang. Orang-orang yang selalu pengen menang, ngomong gak pernah mau kalah. Ada keputusan yang penting, keputusanku harus jalan. Ya mungkin akan ada yang pinter, yang mengubah dengan kata-kata sedemikian rupa, persuasif. Intinya adalah ikutin yang gua mau. Mungkin ada saudara-saudara kita yang juga mungkin tidak begitu super pinter, tapi maksa gitu loh Bapak Ibu. Ada teman-teman saya itu
kalau mau ngomong tuh yang maksa, udah lu gini aja PR gini. Waduh, paling males tuh kerja sama orang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah orang-orang yang bukan lemah lembut sama sekali. Dan waktu kita melihat keempat hal ini Bapak Ibu, kita mulai melihat bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kelemah lembutan. Apakah berarti kita berusaha sedemikian rupa untuk tidak menjadi kasar dan kejam, tidak menjadi pendendam, agar kita itu bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, dan kita selalu mengalah? Apakah itu solusinya? Apakah kita perlu memodifikasi perilaku kita sedemikian rupa? Nah, Bapak Ibu, kita itu tidak bisa sekedar hanya mengubah perilaku kita agar kita menjadi lemah lembut. Kita perlu menjadi seseorang yang di dalam diri kita adalah pribadi yang lemah lembut, bukan sekedar berlaku atau melakukan menunjukkan perilaku lemah lembut, tapi di dalam diri kita itu adalah pribadi yang lemah lembut. Nah, ada 4 hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu menurut Alkitab. Nah, yang pertama-tama Bapak Ibu, kita melihat bahwa agar kita menjadi pribadi yang lemah lembut sama seperti Kristus yang lemah lembut dan kelemah lembutan Allah, kita harus terlebih dahulu menerima anugerah dan mengalami kelahiran baru. Ini yang pertama dan utama. Jika kita tidak lahir baru, jika kita belum menerima anugerah Allah, kita tidak akan pernah bisa memiliki kerendahan hati. Nah, ini saya akan jelaskan nanti di poin yang kedua, karena ini nomor 1 ini penting. Teologi reform bernama James M. Boyce menjelaskan bahwa ada tingkatan atau progression di dalam kelemah lembutan. Waktu kita baca Matius, yang teks yang kita baca adalah ucapan bahagia yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua bicara apa? Yang pertama bicara berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Matius 5 ayat 3. Ini berarti ini bukan orang yang miskin duit atau miskin aset, bukan. Ini bukan orang-orang yang pinjol atau berhutang, bukan. Ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya itu berdosa di hadapan Allah. Aku miskin secara rohani. Aku butuh anugerah Allah, aku butuh penebusan dari Kristus. Ini menyadari dosa-dosa kita, menyadari bahwa kita itu rendah di hadapan Tuhan, bahwa dosa kita itu serius di hadapan Tuhan. Mengalami kemiskinan rohani. Dan yang kedua, bukan saja kita menyadari, tetapi juga berduka cita. Penggunaan kata di Matius 5 ayat 4. Berduka cita keadaan kita. Nah, saudara-saudara, ini bagian yang penting sebelum kita bahkan masuk untuk ke dalam kelemah lembutan. Karena kita harus menyadari bahwa kelemah lembutan kita itu kelemah lembutan yang Tuhan miliki atau Allah miliki. Dan itu hanya bisa dimiliki kalau kita terlebih dahulu sudah percaya atau lahir baru. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kita menundukkan diri di hadapan Allah dan bergantung pada Allah. Nah, ini nih. Orang yang tidak percaya tidak mungkin menundukkan diri di hadapan Allah. Makanya nomor 1 krusial. Hanya orang-orang Kristen yang sudah lahir barulah, hanya orang-orang Kristen yang memang benar-benar mengalami anugerah Allah lah yang sudah percaya. Kalau nggak salah hari Kamis pas saya pembinaan, saya lupa 2 minggu lalu, kita doa tentang suku Hakka Bapak Ibu atau suku Ket. Dan dari data Bapak Ibu, mereka yang ada 2 kategori orang. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah mengaku Kristen, profess as a Christian ya, mengaku. Jadi gua ngomong, gua Kristen nih, gua Kristen. Dan yang satu lagi ada namanya indikator, Bapak Ibu bisa lihat Joshua Project. Bapak Ibu kalau mau berdoa misi selalu buka Joshua Project ya. Bapak Ibu nanti akan melihat ada namanya Christian, itu artinya profess Christian, orang-orang yang ngaku Kristen, dengan orang-orang yang injili. Injili di sini bukan denominasi kayak kita, injili reform, karismatik, pentakosta, enggak. Itu Injil itu ada 4 indikator, dua di antaranya adalah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, dan yang kedua mereka juga berkomitmen atau percaya kepada Yesus Kristus. Menariknya, walaupun suku kita itu sudah kategori warna hijau, berarti sudah tidak kategori suku terabaikan, oke ya? Tidak kategori suku terabaikan. Mereka yang mengaku percaya, mengaku Kristen, dan yang memenuhi 4 indikator 1:5. Jadi dari 200 jemaat kita, mungkin menurut analisa mereka, dari 200 jemaat kita atau 200 dibagi 5. Hanya sekitar 40 yang mengalami kelahiran baru, berkomitmen kepada Kristus, menganggap Alkitab sebagai firman Tuhan, dan fokus kepada khotbah yang Alkitabiah. Bapak Ibu cek Joshua Project, 1:5.
Saya tidak tahu bagaimana mereka menganalisa penelitian ini gitu. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya gitu. Yang pasti ada penelitiannya. Cuman ini akan menjadi satu kegelisahan bagi kita Bapak Ibu karena rupa-rupanya, dan ini berlaku di banyak suku ya Bapak Ibu ya, baik di Angkola, di Mandailing, di suku Batak, baik di suku-suku bahkan di Sulawesi, di Sumatera yang profes Kristennya banyak, sudah tidak kategori suku terabaikan. Tapi waktu indikator Injili 4 itu disandingkan 1:5, 1:6, ada 1:7, ada 1:10. Bapak Ibu, dan orang-orang ini masuk ke gereja. Nah, jadi poin nomor 1 ini luar biasa penting. Kita harus menyadari ini benar-benar nggak sudah mengalami anugerah Allah, dan bisa kita melihat orang-orang yang sudah mengalami anugerah Allah ini orang-orang yang sadar akan dosanya gitu. Tahu gitu dirinya berdosa dan dia berduka cita. Kalau kita berpikir, enggak lah, saya enggak berdosa itu. Nah, Bapak Ibu kalau masih punya pikiran seperti itu, mungkin pengajaran kurang, mungkin nomor 1, atau 2, mungkin hanya Tuhan yang tahu ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan kita belum lahir baru. Kita belum percaya Kristus, kita profess Christian doang. Jadi nomor 1 ini krusial dan paling penting. Hanya orang-orang yang sudah lahir barulah, percaya pada Kristus dengan sungguh-sungguh, menerima anugerah dari Allah itu yang bisa menundukkan diri. Tanpa itu nggak akan bisa. Dan itu kita bisa lihat di Mazmur 37. Bapak Ibu nanti baca sendiri di rumah, percayalah kepada Tuhan, Tuhan yang huruf besar. Bergembiralah karena Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nanti-nantikanlah Tuhan. Itu diulang, menanti-nantikan Tuhan diulangi sebanyak 2 kali di Mazmur 37. Pasal referensi silang dari Matius 5 ayat 5. Kelemah lembutan hanya dapat dimiliki saat seseorang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan karena ya memang Tuhan dapat dipercaya, bukan saja karena kita sudah lahir baru, mengalami anugerah Allah, tapi karena memang Tuhan dapat dipercaya. Di Mazmur 37 mengenai Tuhan, pemazmur menulis beberapa kalimat seperti ini. Tuhan menopang, Tuhan menetapkan, Ia Tuhan tidak meninggalkan, Ia Tuhan akan mengangkat engkau. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Nah, saudara-saudara, kita bisa menundukkan diri kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan dapat dipercaya, Tuhan selalu merancang yang baik, dan waktu saya belajar lemah lembut di tengah-tengah hukum rimba, nah di sini nih poinnya nih. Sulit loh Bapak Ibu lemah lembut, karena kita rugi. Bapak Ibu mau lemah lembut dalam dunia rimba ini, yakin, ruginya lebih banyak loh Bapak Ibu. Nah, makanya waktu nomor 2 ini penting, karena waktu kita menundukkan diri dan kita sadari, oh iya ya, orang-orang yang menantikan Tuhan, bergantung pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan topang, Tuhan sertai. Berarti kalaupun aku rugi di dunia karena aku memiliki karakter lemah lembut, it's fine. Orang gak mau lemah lembut karena apa? Yang aku mau, aku gak dapat. Seakan-akan kita berpikir, oh Tuhan, aku lebih tahu yang terbaik untuk saya daripada engkau. Padahal kalau kita membaca Alkitab, kita melihat Tuhan jauh lebih tahu dan lebih baik. Tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita sebagai manusia, kita berpikir, oh saya itu harus kasar dan kejam, saya harus ngamuk, tak terkontrol, saya harus argumentatif. Kalau saya ingin menang dalam hidup, biar saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, agar saya bisa mendapatkan promosi, agar saya bisa berusaha atau mungkin berhasil di dalam bisnis kita, saya harus melakukan yang sebaliknya dari lemah lembut. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan menetapkan langkah, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Bapak Ibu perhatikan ya semua kata kerja tentang Tuhan itu. Kita bisa, ya udah it's fine, karena aku lemah lembut. Tuhan toh akan menjaga. Tuhan saat kita tunduk dan besar kepada Allah, menyerahkan kontrol hidup kita kepadanya, ada rasa aman, ada rasa tenang, kedamaian yang sejati, dan Tuhan kecukupan. Ya kalau Tuhan kasih bonus, bisa Tuhan kasih kekayaan walaupun kita lemah lembut. Dan umur panjang. Dan berkat ultimat yang sudah Tuhan berikan bagi kita apa? Memiliki bumi. Dengan kata lain, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kalaupun mengalami penderitaan, 70, 80 tahun, tapi karena kita belajar untuk lemah lembut, Tuhan akan memberikan kita imbalan dan hadiah, mahkota, karena kita setia di dalam pekerjaan dan kebaikan yang
yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Nah, kita mengingat Bapak Ibu bahwa semacam satu lagu Bapak Ibu itu, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Nah ini, ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Masa depan yang ku taruhkan, kemandirian pos pasar minggu, karena itu yang saya pertaruhkan Bapak Ibu dalam pelayanan. Muka taruh di mana nih? Saya letakkan kepada Tuhan. Bapak Ibu mungkin punya anak yang bentar lagi lulus, yang sudah lulus, dan udah anak cewek, mau keluar kota, aduh, gitu loh. Udah kamu di sini saja, ya kan? Kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita takut. Anak laki-laki mah, udah lu pergi sana, gitu loh. Mandiri gitu. Anak cewek tuh kayak dipegang. Seakan-akan kita bingung gitu. Kayak kita yang jaga atau Tuhan yang jaga gitu loh. Anak kita di rumah aja bisa berantakan Bapak Ibu. Gitu. Dan kita berpikir kayak oh iya kalau di rumah aja dia nggak bisa nyapu ngepel gitu, ngapain saya pikir keluar, nggak bisa. Nah waktu kita tahu apa yang kita taruhkan, kita taruh Tuhan, ini anakku, dia punya mimpi, dia mau keluar. Tuhan jaga dia. Ini anak cewek pula, tuh anakku stres, pusing, khawatir. Nah Bapak Ibu bisa melakukannya kepada suami kita, kerja pulang malam jam 10, jam 11. Deg-degan ya, duitnya banyak lagi. Terus dia pemegang uang yang terbesar di dunia di Jakarta. Sosial media selingkuh lah, wanita simpanan lah, inilah itulah, dan jantung kita itu nggak tenang Bapak Ibu. Suami kita taruhkan di hadapan Tuhan. Orang tua kita taruhkan di hadapan Tuhan. Kita memiliki begitu banyak persepsi orang tua harus bersama-sama dengan saya biar saya bisa melindungi. Lu siapa? Nah, tanya Tuhan, apakah dia harus bersama-sama dengan kita atau kita perlu dengan tenang melepas dia untuk mungkin jauh karena dia mau tinggal jauh daripada kita. Bukan kehendak kita Bapak Ibu, karena aku tahu yang kutaruhkan. Makanya nomor 2, menundukkan diri di hadapan Allah. Dan karena kita tahu, waktu aku meletakkan di hadapan Tuhan, aku tenang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangin ya, orang-orang yang lemah lembut walaupun gak cuan dan rugi, atau mungkin mengalami penganiayaan karena lu kayaknya lemah lembut, kita gak menjadi masalah. Hidupku di tangan Tuhan, anakku di tangan Tuhan. Aku tidak perlu maki-maki anakku, ayo belajar, ngamuk kan. Karena kita punya persepsi, anak kita tuh harus lebih pintar, lebih berhasil, lebih berbakti, lebih jaya, lebih kaya. Pak, saya mau hamba Tuhan, langsung stres. Aduh, mau jadi hamba Tuhan gitu, masuk STT, aduh cilaka. Nah, kita jadi stres Bapak Ibu, kenapa? Itu sudah membuktikan anak kita di bawah kontrol kita. Bukan kita serahkan kepada Tuhan. Makanya kan kita stres kenapa? Kita paksa, kita marah, kita keras, kita tajam. Karena kita nggak serahkan dia. Nah, jadi makanya nomor 2 ini penting bagi kita untuk melakukan itu, memiliki kelemah lembutan. Saat kita sudah menundukkan diri di hadapan Allah, Bapak Ibu, nah disinilah baru kita bisa mencari kehendak Tuhan. Apa yang baik dan yang benar. Di Mazmur 37 ada berbagai frasa seperti ini. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Ya udah, hikmat dan hukum di Mazmur sudah jelas-jelas bicara tentang Taurat. Firman Allah. Taurat Allah ada di dalam hatinya. Ikutilah jalannya. Nah, kita baru bisa mencari kehendak Tuhan. Apapun yang baik dan yang benar, kita bisa lakukan Bapak Ibu, untuk kita bisa membangun kelemah lembutan. Ditambah lagi poin yang kedua tadi, kita diingatkan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Berarti waktu Allah memberikan perintah atau bahkan larangan, kita bisa dengan tenang mengikutinya. Karena aku tetap percaya bahwa hidupku akan baik-baik saja. Bahkan kalaupun tidak baik-baik saja, sebagaimana 12 murid Yesus yang menjadi martir kecuali 1, Yohanes, itu pun sebenarnya dia mau berkali-kali dimatikan, tapi gak mati-mati, akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Bahkan itu pun ada yang gak baik dalam hidup saya, Tuhan hadir dan menyertai saya. Dan tidak perlu ada yang saya khawatirkan dan yang saya takutkan. Jadi saya lebih mudah lagi untuk lemah lembut. Tuhan bilang mungkin di dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu nomor 3 ini penting karena Bapak Ibu harus mulai mencari apa spesifiknya untuk yang kita lakukan.
yang saya katakan dan yang saya aplikasikan dalam hidup saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Setidak-tidaknya dalam kehidupan saya yang saya bisa kerjakan ada dua. Saya kalau ngomong sama nyokap saya atau mama saya ya, mama saya itu karena Batak ya, saya ngomong ya Bapak Ibu, itu ngomong tuh volumenya keras gitu loh, kayak marah. Walaupun saya sudah hidup 18 tahun dengan dia, saya selalu kepicu loh. Tiba-tiba saya jadi argumentatif. Aduh, kalau deh orang kadang-kadang jemaat ngomong, ih Pak Peri ini hebat ya, sabar. Dalam hati saya, sabar kepalamu. Saya tahu saya nggak sabar. Cuman saya ketemu sama Bapak Ibu sekali seminggu 2 kali. Saya bisa mengendalikan diri. Tapi saya tahu pribadi saya seorang nggak tahan ini sebenarnya. Gitu. Cuman saya ingat aja, PR ingat nama baik STT ya, ingat nama baik STT ya, ingat loh pikir kok jadi ingat nama baik STT ya. Nah, Bapak Ibu jadi sabarnya dengan berbagai motivasi yang keliru. Nah, untuk saya karena saya mencari kehendak Allah, ya saya harus belajar. Dia mau volume keras kayak, mau volume rendah kayak, mau dia kalau ngomong tuh serius Bapak Ibu. Jadi kayak mata itu kayak ngomong tuh berapi-api gitu loh kayak. Terus kayak bentar, tenang dikit. Nah, berarti belajar lemah lembut tidak menjadi argumentatif kalau saya dengan mama saya. Nah, ini saya temukan kalau mencari kehendak Allah. Nah, masing-masing nanti Bapak Ibu beda. Dengan pasangan mungkin, dengan anak mungkin dengan bawahan. Bagaimana ya Pak ya menjadi lemah lembut kepada bawahan? Setidak-tidaknya kita tidak melakukan keempat hal yang tadi Bapak Ibu. Setidak-tidaknya keempat. Gitu. Nah, jadi setidaknya kita nggak lakukan, kita tidak kasar, tidak kita kejam, kita tidak pendendam, kita tidak lepas kontrol, dan kita tidak selalu ingin menang. Gimana ya secara spesifik itu dikerjakan waktu saya ngomong dengan bawahan saya. Diare izin 3 hari, terus nanti bulan depan bapaknya meninggal, 3 bulan lagi neneknya meninggal, 6 bulan lagi istrinya hamil, lahir, 7 bulan lagi mau balik lagi pulang ke kampung. Aduh, kesel loh Bapak Ibu. Kesel kan ngurusin begituan. Nah, jadi kita tanya ke Tuhan, Tuhan ini gimana nih? Dan waktu kita tahu, dan waktu nanti Tuhan perintahkan, lu begini, kamu begini. Nah, karena kita sudah menerima anugerah Allah, kita tahu kita miskin di hadapan Allah, kita menerima anugerah dari Allah, kita belajar menundukkan diri. Oke, gue akan latih, gue akan coba, dan it's fine. Kalau aku tidak mendapatkan hasil yang aku inginkan dari orang-orang itu. Baru masuk yang keempat, taat dan usaha. Bapak Ibu perhatikan bahwa usaha dan ketaatan kita itu saya taruh di nomor 4. Bukan di nomor pertama. Karena kalau kita nggak mengalami anugerah Allah dan kelahiran baru, boro-boro taat, kita ngomong yang sederhana aja kita nggak akan lakukan. Mustahil orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh mengalami kelahiran baru akan taat. Mustahil. Itu menghabiskan waktu untuk ngomong dengan orang seperti itu. Ya kita kasih tahu aja. Tapi kalau kita ngeliat, kayaknya dia nggak bisa dan dia nggak mau, ya sudah. Kita kasih checklist. Wah, ini harus penginjilan ulang nih. Kita harus penginjilan ulang nih. Ini harus re-evangelism nih di gereja nih. Ini siapa ini orangnya? Jajan belum percaya. Baru taat yang terakhir itu taat. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa contoh yang terbaik dari kelemah lembutan adalah ya Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu perhatiin nggak? Yesus Kristus dicemooh dan diludahi, dia tidak menjawab apa-apa. Saat ia dihadapkan kepada Pilatus, ia berkata-kata tapi sedikit, lebih banyak diam. Bapak Ibu kalau Yesus jadi pengacara, saya yakin 100% kasusnya pasti menang. Ya, betul ya? Waktu dia disalibkan, dia minta malaikat turun, malaikat pasti turun. Pasti. Bapak Ibu, Yesus punya segenap kuasa dan kekuatan. Dia bisa memutarbalikkan Pilatus sehingga Pilatus, oke, gue lindungi kamu. Bisa. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia berkata sangat sedikit sekali. Ketika Yesus dikhianati oleh para muridnya, dan para murid yang melarikan diri, waktu Yesus ketemu mereka, Yesus tidak, nah kan, ya itu, mirip kayak kita kan dengan anak kan, udah ngomong sama suami, jangan, kejadian. Nah udah, ya kan, kita ngomongnya gitu doang, tapi udah tahu sih dalam pikiran. Nah kan, Yesus nggak ngomong gitu. Yesus nggak mencerca, Yesus nggak menghina, Yesus nggak merendahkan. Waktu Petrus menyangkal Yesus, dan Yesus memulihkan dia di dalam pelayanannya. Bapak Ibu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus di dalam kelemah lembutannya waktu bertemu dengan Petrus, dia berkata 3 kali.
Bapak Ibu, saya yakin Petrus itu bisa merasakan kelemah lembutan Yesus waktu menarik dia keluar dari rasa bersalah itu dan rasa malu itu. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Karena dia mungkin tahu Petrus mengalami rasa bersalah, rasa malu yang besar, dan itu Yesus. Kita 2 kali aja ya Bapak Ibu ya, waduh cukup ya. Bahkan ada beberapa kesalahan yang 1 kali itu saja ya, awas ya kamu ya, 1 kali itu saja. Dan kita lupa bahwa Yesus sendiri yang punya kuasa, dia itu disalibkan, dan Bapak Ibu kalau baca ceritanya bagaimana Yesus itu tangan kenapa aku, kaki kenapa aku. Orang kalau mau nafas naikin dada ya. Kita gampang nih sekarang naikin dada, nggak ada sakit. Kecuali mungkin lambung ya. Bagi Bapak Ibu yang aduh, dia kalau langsung mau tarik nafas aja sakit gitu loh Bapak Ibu. Yesus berdarah. Yang Yesus katakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pak Bu, saya kalau ada pistol dan saya jadi Yesus, saya tembak mereka itu semua. Kesabaran saya dan kelemah lembut saya tidak seperti Yesus. Saya tahu. Saya sikat. Kita kalau ada backingan polisi atau militer, kita pakai kan? Pakailah. Kita kalau ada backingan di kepala bidang pertanahan atau bidang perpajakan, masa nggak dipakai? Ya kan? Kita pakai loh. Ada kuasa. Ada duit. Banyak. Kita pakai nggak untuk menyelesaikan masalah? Kita pakai. Tuhan Yesus, Bapa, ampunilah mereka. Sambil sengah-sengah, udah mau mati. Nah Bapak Ibu, ini contoh ultimat dari Yesus. Sehingga kita bisa melihat, iya. Jika Yesus saja bisa memberikan contoh yang demikian, saya itu bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukan karena kita bisa, tapi karena kekuatan yang daripada Allah. Penundukan diri kita kepada Tuhan, kita mencari kehendak Allah dan kita belajar taat. Kelemah lembutan bukanlah tanda kelemahan Bapak Ibu. Bukan tanda kelemahan. Kadang-kadang kita berpikir menjadi lemah lembut itu suaranya harus kecil gitu loh. Volumenya kecil, wishy-washy. Pendiriannya berubah-berubah. Bisa A, bisa B, bisa C. Teman ngomong ke D, ya udah kita makan itu. Yang penting berubah-berubah aja terus gitu. Peragu, tidak yakin, mudah dimanipulasi, dibego-begoin mau. Tetapi Bapak Ibu kita lihat juga Yesus. Di dalam kelemah lembutan Yesus, Bapak Ibu, Yesus itu bukan seseorang yang hanya sekedar lemah lembut. Contoh dari Yesus Bapak Ibu, karena kebenaran dan dengan motivasi ilahi yang tulus, Yesus bisa dengan keras menegur orang Farisi. Ia bisa mengecam para pemuka agama. Ia menegur para murid karena menghalangi anak-anak yang datang kepadanya. Yesus menghardik para penjual di pelataran bait suci dan membalikkan kursi dan meja. Nah, Pak, dia balikkan kursi meja. Dia nggak bisa kontrol dong, gagal tuh. Poin berapa tadi itu? Poin 3. Nah, tapi kita lihat konteks. Konteksnya. Yesus di dalam kehidupannya memiliki alasan yang jelas dan motivasi yang murni. Kita nggak bahas kenapa dia melakukan itu, tapi motivasinya benar dan alasannya jelas. Dan Yesus tidak lepas kontrol dengan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Ya, karena kita melihat juga di dalam perjanjian lama, orang-orang yang berlaku salah di perjanjian lama Tuhan matikan. Nah, ini Yesus sebagai pengganti Allah, dan Yesus memiliki hak prerogatif untuk melakukan itu. Yesus bukan orang lemah ya Bapak Ibu. Bukan kan? Enggak. Daud bukan orang yang lemah, tapi dia memiliki kelemah lembutan. Waktu dikejar-kejar Saul, kemudian mereka masuk ke dalam satu gua, tiba-tiba Saul lagi pengen melakukan tugas hariannya di dalam gua itu. Mereka udah di belakang balik batu-batu, gak kelihatan karena gelap dari luar. Bos, sikat. Itu orang lagi di depanmu, yang ngejar-ngejar kita, lu bunuh dia, kita jadi raja. Langsung, kita gak usah dikejar-kejar lagi. Bapak Ibu ingat cerita itu? Dan kemudian Daud ngomong apa? Ini orang yang diberkati oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Dia gak akan pernah sentuh ujung rambutnya. Bapak Ibu kelemah lembutan loh. Yang dia tunjukkan kepada Saul. Wah, saya kalau jadi Daud, Pak, Bu, dikejar-kejar loh. Bisa bayangkan gak? Saya sikat itu. Tapi Daud tidak. Tapi apakah Daud lemah? Daud lemah. Jenderal perang, setiap kali Israel diserang dia maju.
Karena wilayah itu Israel itu bertambah. Ya, Daud bukan orang yang lembek, Daud bukan orang yang tidak berpendirian, Daud adalah orang yang tegas. Tetapi dia juga memiliki kelemah lembutan yang sama, yang dia juga tunjukkan dengan motivasi dan alasan yang jelas. Bapak Ibu. Nah, waktu kita mengalami kehidupan kita, ada orang Kristen, ada pasangan Kristen, ada orang-orang Kristen yang jelas-jelas mungkin secara tidak sengaja menyakiti kita, atau bahkan kalaupun mereka dengan sengaja menyakiti kita, sebelum mereka melakukannya, kita sikat balik, atau mungkin nanti kita tunggu di masa depan kita akan balas dendam. Tapi kita belajar dari Yesus, belajar dari Daud. Ada kesempatan, dia tidak ambil kesempatan itu. Karena dia memiliki hati yang lemah lembut. Contoh Musa. Musa diserang oleh dua orang penting di dalam hidupnya. Dua orang yang paling dekat. Miriam yang punya posisi religius, nabiah. Satu lagi Harun, posisi imam besar. Dan di dalam Bilangan 12 ayat 1 dan 2 mereka iri. Masa Tuhan hanya bicara sama Musa? Masa Tuhan hanya bicara sama Musa? Dan mereka iri dan mereka bersekongkol. Dua sahabat terdekat, dua orang yang terdekat dalam diri Musa, dua orang yang punya posisi religius. Pak, Bu, kita kalau digituin sama pemimpin Kristen lah ya, atau aktivis ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah pelayanan di gereja, pasti mengalaminya setidaknya minimal 1 kali. Mudah-mudahan enggak. Ya, tapi mungkin minimal 1 kali. Apalagi kalau Bapak Ibu jadi pelayanan itu full timer. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan enggak sakitnya? Dua orang penting dan orang dua dekat, dan dua-duanya punya posisi religius. Miriam nabiah, Harun imam besar pertama Israel. Bersekongkol melawan Musa dan iri kepada Musa. Bilangan 12 ayat 3 ditulis apa? Adapun Musa ialah seseorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa tidak menganggap keirihatian itu atau pemberontakan itu sebagai sesuatu yang membuat dia marah, sedih, atau terlarut dalam kekecewaan, lalu dia sakit hati dan ngomong, udah gak mau jadi pemimpin. Enggak ya, Bapak Ibu? Dia nggak maki-maki, dia punya hak prerogatif loh. Bapak bisa bayangin nggak? Ini Musa ini the big boss-nya lagi. Kita punya bos, ini the big boss-nya lagi, pemiliknya ini. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia suruh itu mereka dua pergi. Saya yakin mungkin Tuhan juga akan menjawab sih sebenarnya. Saya yakin Tuhan akan menjawab kok. Kalau Tuhan mereka berdosa, bantai mereka. Ya karena mereka berdosa kan, nggak melakukan sesuatu yang keliru. Tetapi apa yang Musa lakukan? Respons yang Alkitab tuliskan, Musa sangat lembut hatinya. Seakan-akan dia itu nggak ngomong apapun. Dia diam. Di ayat 4, ayat 5, yang bela siapa? Tuhan. Tapi pada saat yang sama apakah Musa lembek? Ya, jangan lupa Bapak Ibu, Musa memimpin peperangan. Bapak Ibu, Musa menghadap presiden, minta bangsanya dibebaskan, dan di samping kanan samping kiri presiden ada pas pampres, yang kalau saya salah ngomong, saya bisa ditombak. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak nervousnya itu? Bapak Ibu minta, bebaskan bangsaku. Waduh, pas pampres, gitu lah ya. Zaman lalu, zaman sekarang mungkin pas pampres nggak pengen tembak ya. Zaman itu Bapak Ibu pas pampresnya, main tombak loh. Apakah Musa lemah? Semua yang kita pikirkan bahwa orang-orang lemah lembut adalah orang-orang yang lemah, tidak berpendirian, tidak tegas, tidak bisa ngomong lugas atau langsung. Kita lihat kok, Yesus bukan seperti itu, Daud tidak seperti itu, dan Musa tidak melakukannya juga. Dan mereka tiga adalah orang-orang yang tetap dilihat sebagai orang yang lemah lembut. Nah gitu, jadi ada perpaduan yang cukup unik sebenarnya Bapak Ibu. Nah di kelemah lembutan ini, itu ada nanti di dalam Galatia 5 ayat 22-23 bicara tentang buah roh. Nah jadi waktu kita bicara kelemah lembutan ini adalah salah satu bagian dari satu buah roh. Ada perpaduan atau integrasi yang unik antara kepribadian ilahi yang harusnya kita miliki. Makanya tidak terlalu mudah untuk mengaplikasikan kelemah lembutan di dalam situasi yang kita hadapi. Saya tidak pernah kerja di kantor seperti Bapak Ibu. Saya sering mendengar teman-teman saya bagaimana dia memperlakukan orang, bagaimana dia tidak memperlakukan orang. Saya datang ke toko dan saya lihat, oh gitu ya dia memperlakukan karyawan ya. Oh begitu ya karyawan-karyawan. Oh karyawan-karyawan ada yang ngawur-ngawur kayak gini ya Bapak Ibu. Tetapi kita memiliki prinsip yang sama. Gimana nerapinnya? Nah makanya
Kita mencari kehendak Allah untuk melihat ini gimana, ini mencari sweet spotnya. Saya tetap bisa lemah lembut, tapi pada saat yang sama ada kekuatan yang dari Allah, saya bisa tegas, saya bisa ngomong dan berkomunikasi dengan lancar. How to-nya. Nah, di sini Pak Bu ceritakan. Seperti yang saya selalu sampaikan. Bapak Ibu sudah punya pengalaman, coba sharingkan di persekutuan doa, sharingkan di komsel. Oh iya ya, saya dapat ide. Karena kita juga butuh masukan. Cara-cara tetap bisa lemah lembut, tapi bukan menjadi seseorang yang dianggap tidak berpendirian, volumenya kecil, ragu-ragu, nggak yakin. Enggak, itu kelemah lembutan bukan orang seperti itu. Karena ada bagian dari kepribadian yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai lupa ya, lemah lembut ini beberapa contoh Yesus, Daud, Musa. Oke, nah, maukah kita sekarang memiliki kelemah lembutan? Saya mengundang kita untuk memiliki visi akan kelemah lembutan yang Tuhan miliki. Kita belajar bergantung dan bersandar kepada Tuhan dan tunduk padanya. Kita belajar Bapak Ibu untuk mencari kehendaknya Tuhan secara spesifik. Apa yang harus aku lakukan? Kata-kata seperti apa? Kalimat seperti apa? Bahasa tubuh seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu bisa banyak belajar juga dari orang-orang yang tidak percaya dalam ilmu komunikasi. Tidak selalu kita harus memaki anak kita agar anak kita melakukan apa yang kita mau. Gimana caranya Pak? Ya belajarlah. Aduh, Tuhan sudah pakai Bapak Ibu banyak psikolog motivator yang baik, psikolog yang baik, ada ahli komunikator yang baik, ahli keluarga yang baik, ya pelajari. Ya pelajari. Nah, ini saya sebentar lagi nih, bukan sebentar lagi sih. Nanti waktu Tuhan pemberian punya anak, saya juga deg-degan. Tuhan nih gimana ya? Emak saya aja saya sikat kadang-kadang, gimana anak saya pun gitu loh. Gitu. Emak aja saya sikat kadang-kadang. Aduh, gimana anak? Aduh, ini gimana ya caranya? Bagaimana cara bisa tegas dan ngomong tanpa harus bego kamu, gimana sih? Atau ngelotot ya, mirip kayak salah satu anggota keluarga saya dulu. Saya bokap saya jarang marah, tapi kalau dia marah, Bapak Ibu nggak mau lihat. Saya lebih suka dimarahin orang seminggu sekali, 2-3 kali, direpetin. Pak Firdy kok gini-gini sih, kok gini-gini, saya lebih seneng daripada orang-orang yang senyum, tenang dan diam. Marahnya cuman ya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Pak Bu keringet dingin loh gitu kalau udah marah tuh. Tuh teman-teman saya tuh, saya paling waspada itu kalau orang kayak, waduh nih gimana nih. Ya karena saya juga melakukannya ya. Saya mirip bokap saya soalnya. Gitu. Yang penting dan itu perlu kelemah lembutan. Jadi cari kehendaknya dan belajar untuk taat Bapak Ibu untuk menolong kita. Ya semoga Tuhan menolong kita, minta Tuhan hikmat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ini doa permohonan kami Tuhan. Tuhan tolong, banyak di antara kami yang masih bergumul dengan kelemah lembutan. Atau bahkan kami berpikir tidak ada gunanya. Tapi Tuhan, biar kiranya firman-Mu boleh terus meyakinkan saudara-saudari kami, setiap kami, untuk berjuang memiliki kelemah lembutan. Tuhan, mungkin beberapa dari kami juga masih cukup bingung gimana yang mengaplikasikannya dalam bisnis. Waktu kami punya karyawan, waktu kami dengan istri, atau mungkin anak yang lagi lancang-lancangnya Tuhan. Tapi Tuhan tolonglah. Biar kira Engkau berikan hikmat, berikan pengertian, kami ingin menjadi seperti Engkau. Lemah lembut seperti Engkau. Berikan kami cara dan tolong kami untuk bisa peka dan taat. Bapak, ini doa dan permohonan kami. Tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.